Halo, kembali lagi di Galeri Otomotif Channel dengan gua Coki Hartono. Sekarang di sebelah gua ada HR-V generasi kedua tahun 2020. Kalau kita tak sama-sama tahu ya, Honda HR-V generasi ketiga itu udah hadir. Dan harganya di tipe tertinggi aja bisa tembus sampai setengah miliar lebih. Mungkin HR-V generasi kedua ini bisa jadi opsi buat kalian yang sedang cari kendaraan compact SUV-nya. Pokoknya saksikan terus video ini, jangan di-skip dan enjoy! Dan oke, sekarang kita mulai dari depan. Waktu HR-V generasi kedua ini pertama keluar di tahun 2014 akhir, terus akhirnya dialokasikan di Januari 2015. HR-V ini sangat luar biasa ya, antusiasmenya daripada masyarakat Indonesia. Karena sampai detik ini pun di generasi ketiga, HR-V selalu menjadi SUV compact terfavorit untuk warga Indonesia. Kenapa sih alasannya? Kita langsung bahas mulai dari depan. Kita lihat ya, sporty bonetnya ini jadi ciri khas Honda pada saat itu. Dan solid wing face ini baru ada pertama kali itu di Honda HR-V generasi kedua. Kita lihat ya, grillnya full chrome, agak-agak dark chrome gitu, terus ada logo Hondanya. Dan dia yang asik, yang bikin terkesima itu grillnya itu nembus sampai di lampu bagian depannya. Jadi dari sisi lampu sebelah kiri ke sebelah kanan itu grillnya tembus chrome-nya sampai ke lampu. Nah, terus lampunya sekarang udah full LED untuk yang generasi kedua. Untuk informasi aja, ini adalah last generation. Jadi generasi kedua yang terakhir di facelift. Jadi yang sebelumnya itu lampunya masih halogen, grillnya masih black piano. Di generasi kedua pada waktu itu di facelift di tahun 2018 akhir. Jadi chrome, full chrome kayak gini, dan dia gede banget. Ini grill radiatornya warnanya black matte ya, kurang lebih. Terus fog lampnya pun dia LED sama kayak CR-V yang full LED pada saat itu ya. Dan kita lihat ke bagian samping dari Honda HR-V SE 2020. Dan oke, ini bagian samping dari Honda HR-V generasi kedua tahun 2020. Kalau bisa kita lihat, pada saat itu Honda mengeluarkan terobosan baru yang secara desain benar-benar agresif, namun tetap elegan. Kita lihat keseluruhannya, dia modelnya tuh agak coupe ya, karena ini basicnya tuh kayak coupe-coupe gitu. Di bagian belakang itu agak menukik dari bagian tengah sini. Terus dia juga udah LED di sennya, dan dia udah retractable untuk spionnya. Terus hand gripnya atau handle-nya ini udah chrome dan udah terkoneksi dengan smart entry atau keyless seperti ini. Jadi kalian kalau pengen buka atau tutup kunci kendaraan, kalian cukup grab aja gagang pintunya kayak gini, maka dia akan kebuka. Atau kalau mau nutup pintu atau kunci, kalian tinggal tekan tombol yang ada di sini. Kurang lebih gitu ke bagian belakang. Jadi karena ini basicnya itu coupe-coupe gitu, maka dia nggak ada handle di sini, clean. Seolah-olah ini jadi mobil yang cuma 2 pintu, padahal dia tetap punya 4 pintu. Jadi dia handle-nya ngumpet ada di sini. Dan ini salah satu salah satu promotor juga di kelasnya. Dan perlu kalian ketahui waktu itu ya, di kelas compact SUV sebelum adanya HR-V generasi kedua, di brand-brand lain itu ada seperti Mitsubishi Outlander, terus juga ada Ford EcoSport pada saat itu. Terus yang lagi hype pada saat itu adalah Nissan Juke. Dengan kehadiran HR-V generasi kedua di tahun 2015, Nissan Juke, Ford EcoSport, terus ada Mitsubishi Outlander, akhirnya tumbang karena kehadiran HR-V SE generasi kedua ini. Kita lanjut ke bagian belakang dari Honda HR-V. Oke, ini tampilan belakang dari Honda HR-V generasi kedua. Kalau kita lihat tadi depan udah, samping udah, sekarang kita ke bagian belakang. Mungkin kalian lihat ya, Honda HR-V generasi kedua ini, walaupun sekarang udah tahun 2023, tapi HR-V generasi kedua ini tetap terlihat modern, artinya
kalau kalian untuk pakai di dalam kota, luar kota untuk harian, ini masih oke banget kok. Atau buat mejeng, ya ini masih oke banget di HR-V generasi kedua. Karena apa? Kalau kita lihat dia udah pakai transmisinya CVT. Terus karena dia pakai CVT, otomatis bahan bakar cenderung lebih irit ya bahan bakarnya. Terus powernya tetap jadi yang terbesar di kelasnya, 120 PS, pakai mesin 1500 cc, kurang lebih gitu. Nah, terus di bagian atasnya dia udah ada shark fin antena, udah ada spoilernya, dan udah ada high mount stop lamp, ke bawahnya ada defogger. Dan pada saat itu generasi kedua, bundling dari Honda sendiri itu pakainya V-Cool. Kalau yang sekarang pakainya Wincos. Udah ada wipernya, terus ada logo emblem H-nya, dan ini ada tambahan baru pas facelift di tahun 2018, jadi ada chrome-nya. Nah, tapi untuk HR-V ya, jadi kalau kalian pengen lihat ini tipe apa, kalian nggak bisa lihat di bagian belakang karena nggak ada sama sekali emblem yang menjelaskan ini HR-V tipe apa, karena dia bener-bener polos aja. Kecuali pada saat itu yang tipe Prestige, baru ada tulisan Prestige-nya. Dan untuk HR-V ini, untuk bawaannya sudah dilengkapi dengan kamera parkir dan 2 sensor parkir. Dan kalau kita lihat, dia bumpernya warnanya hitam dop atau hitam matte. Dia selaras dengan cladding yang ada di kiri kanannya ya. Jadi semuanya hitam kecuali yang Prestige itu sewarna body. Langsung kita lihat bagasinya. Dan bagasi Honda HR-V generasi kedua sampai sekarang ya, itu dia masih tetap yang terlega di luasnya, terlega di kelasnya, sorry. Jadi pada saat itu ada macam-macam compact SUV dari brand lain, ada Outlander, ada Ford EcoSport, ada Nissan Juke pada saat itu. Ketika datangnya HR-V, ini jadi sebuah kayak transformasi dari sebuah SUV compact. Dia punya ruang kabin yang cukup lega, bagasi yang cukup lega, ditambah dia mengadopsi fitur Ultra Seat ya dari Jazz yang sudah dibawa sebelumnya. Jadi Honda HR-V generasi kedua ini ada teknologi atau fitur Ultra Seat. Jadi ketika kita ngelipat kursi baris kedua, maka akan rata lantai, jadi untuk menambah kapasitas ruang bagasi kalian. Sekarang kita lanjut ke interiornya seperti apa. Saksikan terus. Dan oke, kalau ini gue udah ada masuk di dalam interior Honda HR-V SE tahun 2020. Jadi ini generasi kedua, dan yang udah facelift ya. Artinya yang tadi gue jelasin, kayak kalau udah facelift itu, kalau dari interior itu perbedaannya ada di head unit. Terus udah sih itu aja. Untuk yang SE sendiri, joknya udah full kulit ya. Jadi dia udah full kulit, setirnya sudah kulit, jadi udah lengkap. Dia udah ada pedal shift juga. Untuk pengaturan setirnya sendiri sudah bisa teleskopik dan tilt steering kayak gini. Terus dia juga ada cruise control. Namun di generasi kedua emang untuk HR-V ini belum ada fitur teknologi keselamatan aktif kayak yang sekarang, yaitu Honda Sensing. Tapi kalau dilihat dari desain interiornya, ini nggak ketinggalan zaman, masih cukup modern. Apalagi konsep dari high-deck konsolnya yang ngebuat aura-aura sporty. Kalau kalian masuk ke dalam mobil, gue suka banget. Kalau material di atas di dashboard ini masih hard plastik, ke bawah masih ada soft touch dengan aksen-aksen jahitan. Dan kalau kalian perhatiin, lihat deh. Jadi HR-V generasi kedua itu dia mengadopsi atau punya konsep itu driver oriented. Jadi kalau kita bisa lihat, kalian bisa lihat, jadi material-material di sini cenderung madepnya itu agak miring ke driver. Itu gunanya apa sih? Supaya driver bisa mengoperasikan dengan nyaman. Sebenarnya kayak head unit agak miring madep ke driver, AC-nya pun agak miring madep ke driver. Terus yang sebelah kanan pun ini agak miring tetap ke arah driver untuk AC-nya, bagian AC-nya. Dan itulah spesial dari Honda HR-V SE 2020. Dan oke, kita sekarang langsung ini ya. Jadi yang gue suka dari mobil ini, walaupun dia generasi kedua, mungkin kalian nganggapnya udah ketinggalan zaman, udah keluar HR-V generasi ketiga. Tapi ini masih cukup worth it buat kalian miliki dengan harga yang bahkan kurang lebih hampir separuhnya dari HR-V generasi ketiga. Ya ini hanya opsi sih ya, tapi beberapa ada juga yang suka dengan HR-V SE yang model generasi kedua yang ini, karena kalau kita lihat sama-sama lihat HR-V generasi terbaru yang generasi ketiga itu emang secara luas kabinnya tuh agak kayak lebih menciut ya, karena
untuk ukuran tingginya untuk HR-V yang generasi ketiga itu emang cenderung lebih pipih dibandingkan yang generasi kedua ini. Kalau generasi kedua ini kita bisa sama-sama rasakan ini lega banget di tetap fun to drive. Kalau Honda kalian nggak usah tanyakan masalah fun to drive. Mau generasi kedua mau generasi ketiga emang tetap fun to drive. Tapi untuk HR-V SE ini juga ini udah sangat lengkap ya. Fiturnya sendiri udah sangat lengkap. Udah ada di setirnya ini, udah ada pedal shift, udah ada audio steering switch, udah ada cruise control. Namun emang belum adaptive cruise control. Itu kita akui ya, karena tahun 2020 atau generasi kedua di Honda HR-V ini emang belum ada Honda Sensing. Pada saat itu 2020 ada, udah ada Accord deh. Cuman kalau untuk Honda HR-V karena dia facelift tahun 2018, makanya dia belum ada. Tapi kalau kita rasakan tuh handlingnya pun masih enak. Nih gue coba agak belok sedikit. Nah, body rollnya tuh sangat agak apa ya, di kelas compact SUV seperti ini body rollnya ini udah cukup minim banget body rollnya. Jadi buat gua mobil ini masih sangat modern dan masih sangat layak untuk kalian pertimbangkan buat jadi kendaraan hari-harian kalian. Selain dia irit bahan bakar, terus juga dia kan bensinnya itu bisa sampai untuk dalam kota itu, rute dalam kota itu bisa 1:12. Nah untuk luar kota itu kita bisa sampai HR-V generasi kedua ini bisa sampai 1:20. Dan wow, untuk kelas compact SUV pada saat itu, bahkan sampai saat ini jadi compact SUV yang harusnya kalian pertimbangkan sih. Terus apa lagi? Road noise, mungkin ini masih menjadi masalah ya di Honda. Emang dari zaman dahulu kala road noise Honda itu emang kita akui ya, bahwa road noise di Honda itu emang agak kurang bagus lah. Bukan kurang bagus sih, emang harusnya terus ditingkatkan gitu. Tapi emang di generasi ketiganya untuk road noise-nya sendiri emang udah jauh lebih baik daripada generasi kedua. Kalau ini masih agak berasa road noise-nya agak masuk banget. Mungkin dari video ini agak sedikit terdengar juga road noise-nya. Tapi harusnya itu bukan jadi masalah yang besar, karena kalau masalah road noise kalian tinggal datang aja, pasangin peredam, paling nggak mengurangi road noise lah, gitu ya. Nah terus untuk apa lagi? Dia kan pakainya 1500 cc, penggerak roda depan disalurkan dengan melalui transmisi CVT kurang lebih gitu. Pokoknya ini cocok banget buat kalian yang sedang membutuhkan mobil yang compact SUV. Mungkin ini bisa jadi pilihan kalian. Ini tipe SE tahun 2020, pajaknya setahu saya hidup, kurang lebih gitu untuk HR-V SE ini. Dan oke, kurang lebih itulah tes kami tentang Honda HR-V generasi kedua tipe SE tahun 2020. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, kalian bisa langsung kontak nomor telepon yang ada di bawah. Informasi lagi untuk pajaknya dia panjang hingga Juli tahun depan. Untuk kilometer itu 44.000. Untuk platnya sendiri itu genap wilayah Jakarta Pusat. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan ciao.